Tubuhku memang mantap dan banyak pria ingin menikmatinya, sehingga orang-orang menyebutku pembuas nafsu si Tante Girang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jangan pernah mengukur seseorang dari masa lalunya. Karena kadang yang kalian anggap hina, justru sedang dalam perjalanan kembali kepada Allah dengan air mata dan hati yang hancur. Inilah kisahku, Dewi, wanita yang kalian sebut Tante Girang. Langit di desa Banjaran sore itu tampak kelabu. Angin bertiup pelan, menggoyang pucuk-pucuk bambu di pinggiran jalan desa. Di tengah sunyi yang ganjil, suara ban mobil sedan hitam mengusik telinga warga. Mobil itu berhenti di pinggir jalan dekat balai desa. Lalu seorang wanita turun. Rambut panjang tergerai, baju ketat berwarna merah marun, sepatu hak tinggi berdetak setiap kali menyentuh jalan berbatu. Itulah aku, Dewi, perempuan yang kembali ke tanah kelahiran setelah bertahun-tahun tinggal di Jakarta. Dan seperti yang kuduga, semua mata langsung menatap. Dari warung kopi, dari teras rumah, dari balik tirai jendela, semua membisikkan satu kata yang sama. Itu Dewi, Tante Girang itu. Dulu aku hanyalah gadis desa biasa. Anak petani miskin, tinggal di gubuk reot dekat sawah. Tapi aku selalu bermimpi besar. Aku benci miskin. Aku benci ditolak karena tak punya uang. Dan karena itu, aku pergi meninggalkan Banjaran. Di kota, aku bertransformasi. Make up, baju modis, pesta, dunia malam. Aku diajari bagaimana menjual kecantikan, bahkan tanpa harus menyentuh. Aku disanjung, dipuja, bahkan dianggap Dewi oleh pria-pria kesepian. Tapi di balik itu semua, aku kosong. Setiap malam, aku menangis di balik tembok hotel mewah, bertanya dalam hati, apakah aku ini manusia? Atau hanya boneka pemuas mata dan angan pria-pria kaya? Aku pulang bukan karena aku sukses. Aku pulang karena lelah, dan karena ibuku sakit keras. Dewi. Sebuah suara memanggilku dari arah pos ronda. Aku menoleh, dan mataku langsung menangkap sosok perempuan berhijab putih. Wajahnya teduh, tapi matanya tampak berkaca-kaca. Rini. Kami bersahabat sejak kecil. Tapi aku tahu, penampilanku hari ini membuatnya menahan banyak kata. Ia memelukku, kaku, lalu tersenyum. Masih ingat jalan ke rumahmu? Tanyanya sambil menatap sendu. Aku tertawa kecil. Jalan masih sama, Rin. Tapi entah rumahnya masih utuh atau tinggal kenangan. Kami berjalan bersama. Sepanjang jalan, aku bisa merasakan mata orang-orang mengikuti langkahku. Ada yang mencibir, ada yang bergumam. Bahkan anak-anak kecil menunjukku sambil tertawa. Bu, itu Tante Girang ya? SSST. Jangan keras-keras. Dosa. Aku pura-pura tak peduli. Tapi hatiku ngilu. Sampai di rumah, aku mendapati ibuku terbaring lemah. Rumah itu sudah nyaris rubuh. Atap bocor, tembok retak, dan aroma obat menyengat. Aku langsung sujud di kakinya, menangis seperti anak kecil. Ibu, aku pulang. Maaf aku terlambat. Ibu hanya mengelus rambutku dengan lembut. Dewi, pulangmu bukan karena uang, tapi karena Allah yang membukakan hatimu. Kalimat itu menamparku. Aku menatap ibu dengan mata merah. Bu, Allah masih mau menerimaku. Ibu mengangguk. Allah tak pernah menutup pintu. Kita yang sering tak tahu cara mengetuknya. Malam harinya, aku duduk di teras, menatap bintang-bintang. Lalu Rini datang membawa teh hangat. Kami duduk bersebelahan. Tak banyak kata. Dewi, besok pagi ada kajian di Musola Al-Hidayah. Kalau kamu mau ikut, aku duduk di sampingmu, katanya lirih. Aku tersenyum miris. Rin, kamu lupa siapa aku? Aku wanita kotor. Aku Tante Girang. Rini menatapku dalam-dalam. Justru karena kamu merasa kotor, Allah akan membersihkanmu, kalau kamu mau datang mendekat. Aku tercekat. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri.
Lipstik merah, bulu mata palsu, anting besar, pakaian terbuka. Apa ini aku? Aku menyentuh wajahku, dan air mata jatuh. Aku bukan senang dipanggil Tante Girang, tapi dunia membuatku seperti itu. Dan yang lebih menyakitkan, aku tak pernah merasa benar-benar dicintai. Laki-laki memuji tubuhku, tapi tak ada satupun yang bertanya, "Apa kamu bahagia, Dewi?" Dan malam itu, aku tahu, aku harus mencari cinta sejati, bukan dari manusia, tapi dari Allah yang Maha Menerima. Pagi itu, udara di desa Banjaran terasa lebih tenang dari biasanya. Kabut masih menggantung di antara pepohonan, dan suara burung-burung liar menyatu dalam harmoni alam. Tapi di dalam dadaku, badai justru sedang menggulung keras. Aku, Dewi, si Tante Girang, versi warga desa, mengenakan pakaian sederhana, gamis hitam polos dan kerudung yang kupinjam dari Rini. Ini pertama kalinya aku menutupi tubuhku begitu rapat setelah sekian tahun menjual kilauan kulitku di mata laki-laki kota. Jujur saja, tubuhku merasa asing. Bukan karena gamis ini, tapi karena rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Takut ditolak, takut dipandang rendah oleh orang-orang di musola. Dan yang lebih menakutkan, takut jika ternyata Allah memang tak mau lagi menerimaku. Langkah kakiku menyusuri jalan kecil menuju musola Al-Hidayah. Rini berjalan di sampingku, diam. Ia tahu aku sedang berperang dengan diriku sendiri. Kalau nanti aku nggak kuat, boleh aku keluar? Tanyaku pelan. Kalau kamu merasa ingin menangis, menangislah. Tapi jangan keluar. Karena pintu musola itu pintu untuk pulang. Jawab Rini lembut. Ketika sampai, musola kecil itu sudah dipenuhi ibu-ibu desa. Mereka duduk rapi, sebagian memegang mushaf, sebagian lagi sibuk membenarkan letak kerudung. Saat aku masuk, semua kepala menoleh. Beberapa ada yang melotot, beberapa saling berbisik, beberapa lainnya malah langsung menunduk. Astagfirullah, dia beneran datang. Tante Girang ikut kajian. Musola bisa roboh nih. Hatiku seperti dicabik-cabik. Tapi Rini meremas tanganku dan menuntunku duduk di barisan tengah. Di barisan perempuan baik-baik. Aku duduk di sini? Apa pantas? Tak lama, seorang pria bersarung dengan wajah teduh masuk dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara itu sangat kukenal. Aku menoleh. Dedi, lelaki yang dulu kukenal sebagai anak tetangga yang pendiam dan sering diejek karena gagap waktu kecil. Tapi sekarang, dia berdiri di hadapan kami dengan aura pemimpin, lembut namun berwibawa. Dan dia ustadznya? Subhanallah. Batinku terperangah. Dedi membuka kajian dengan senyum. Hari ini kita akan bicara tentang perempuan yang kembali ke jalan Allah, dan bagaimana kemuliaannya bisa melebihi wanita yang tak pernah jatuh. Aku tercekat. Apakah ini kebetulan? Atau Allah sedang berbicara langsung padaku lewat lisan Dedi? Dedi membacakan hadits, lalu berkata, "Jangan pernah remehkan air mata taubat. Karena mungkin air mata itu lebih suci daripada mulut yang tak pernah berzikir, tapi hati penuh dengki." Kalimat itu seperti hujan yang mengguyur hatiku yang retak. Aku mulai menangis. Pelan, lalu deras. Tangisku menyatu dengan doa-doa dalam hati. Tangan ini gemetar, bibirku bergetar. Dan ketika semua wanita berdiri untuk sholat duha berjamaah, aku ikut berdiri, tapi tubuhku limbung. Ini, sholat pertama setelah sekian tahun. Lututku lemas. Saat takbir dan tanganku terangkat, dadaku berdebar. Ketika wajahku menyentuh sajadah, aku menangis tak terkendali. Ya Allah, aku pulang. Aku bawa dosa. Aku bawa aib. Tapi aku juga bawa air mata. Setelah sholat, semua orang keluar satu persatu. Tapi aku masih duduk. Mataku bengkak. Napasku tak beraturan. Dan tiba-tiba seseorang duduk di sebelahku. Dewi. Itu suara Dedi. Aku menunduk. Malu. Sangat malu. Aku bahkan tak berani menatap wajahnya. "Terima kasih. Sudah datang," katanya lirih. Aku menggeleng.
Jangan ucapkan itu. Dedi, aku ini najis. Aku nggak pantas. Dedi menatapku, lalu berkata sesuatu yang takkan pernah kulupakan seumur hidup. Justru karena kamu merasa nggak pantas, kamu sedang diberi jalan oleh Allah untuk menjadi orang paling pantas di sisinya. Aku menangis lagi. Tangisku semakin deras. Aku ingin berbicara, tapi tak bisa. Hanya bisa bersujud. Kali ini bukan ke sajadah, tapi ke pangkuan kehidupan baru. Hari itu, bukan hari aku berubah total, tapi hari itu, aku mulai berani berharap. Aku mulai percaya bahwa Allah, dengan segala kasih-Nya, masih membuka jalan untukku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bangun tahajud. Bisik-bisik mulai terdengar makin lantang. Nama Dewi, yang dulunya hanya disebut sebagai anak Pak Karno, kini berubah menjadi bahan utama obrolan warga. Ngaji di musola? Halah, paling pura-pura tobat. Dia kira gamis bisa nutup aib. Orang kayak gitu mah nggak bisa berubah. Dosa udah numpuk. Aku tahu kabar itu akan menyebar. Tapi aku tak menyangka, ada yang membuka aibku di tengah umum. Seseorang, entah siapa, menyebarkan foto-fotoku dulu saat masih menjadi high class lady di Jakarta. Pakaianku terbuka, senyumku menggoda. Bahkan salah satu video pendekku sedang joget viral ikut dibagikan di grup WhatsApp RT dan majelis ibu-ibu musola. Pagi itu, Rini datang dengan wajah pucat. Dewi, kamu kuat ya? Tadi malam ada yang sebarin fotomu di grup ibu-ibu. Mereka murka. Bahkan sebagian usul biar kamu dikeluarkan dari musola. Aku terdiam. Napasku berat. Apa yang harus aku lakukan, Rin? Rini menggenggam tanganku. Bertahan. Karena ini ujian pertama. Ujian untuk menghapus masa lalu. Siang itu, aku tetap datang ke musola Al-Hidayah. Dengan kerudung hitam dan wajah tanpa makeup. Aku ingin tetap datang. Meski mata-mata itu menatapku dengan jijik. Meski bangku sekitar tempat dudukku kosong. Saat itu Ustadz Dedi masuk seperti biasa. Tapi kali ini, dia tak langsung bicara. Dia diam, menatap jamaah satu persatu, lalu berkata, "Hari ini aku dengar ada fitnah, ada penghinaan, dan ada pembunuhan. Bukan jasad, tapi karakter." Hening. Semua menunduk. Seorang wanita yang ingin bertobat justru dilukai oleh lisan kalian. Tahukah kalian, luka dari manusia jauh lebih perih dari luka setan? Karena setan menggoda, tapi manusia kadang menghancurkan. Aku tak bisa menahan air mata. Aku menangis dalam diam. Dan di tengah tangis itu, Ustadz Dedi menatapku dan berkata, "Dewi, berdirilah." Semua mata menoleh padaku. Aku gugup. Tapi berdiri, ucapkan di sini, di depan mereka. Siapa dirimu dulu dan siapa yang ingin kamu jadi sekarang? Tangisku pecah. Aku memang pernah hidup dalam dosa. Aku pernah bangga dipuji karena tubuhku. Aku pernah menjual kehormatan hanya demi gengsi. Tapi aku datang ke sini bukan untuk diingat sebagai tante girang. Aku datang karena aku ingin diampuni Allah. Semua terdiam. Tidak ada suara. Hanya suara isak kecil dari beberapa ibu-ibu yang mulai tersentuh. Setelah itu, Dedi berkata lantang, "Barang siapa yang hari ini menertawakan taubat orang lain, maka suatu hari bisa jadi dia akan ditertawakan oleh malaikat ketika terjatuh ke dalam neraka." Dan sejak hari itu, aku tak lagi menghindar dari pandangan mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai merasa lebih tenang. Ibu-ibu yang semula menatapku sinis mulai menyapaku meski dengan senyum canggung. Anak-anak kecil bahkan mulai memanggilku, "Bu Dewi," dengan polos. Aku pikir, badai sudah berlalu. Tapi aku salah. Suatu sore, saat aku sedang membantu Rini mengajarkan huruf hijayah pada anak-anak di musola, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang musola. Dari dalam, keluar seorang pria dengan setelan jas mahal dan aroma parfum mahal menyengat. Aku menelan ludah. Tubuhku gemetar. Itu dia. Lelaki yang dulu mengangkatku dari kampung, membawaku ke Jakarta,
mengenalkanku pada pesta malam dan uang mudah. Lelaki pertama yang memujiku seperti ratu, lalu membuangku seperti debu. Dewu, sayang, kamu beneran di sini? Suara manjanya membuat tengkuku merinding. Rini menatapku tajam, dan anak-anak membisu. Maaf, saya sedang sibuk, kataku tegas. Tapi Fikri malah tertawa. Beneran deh, kamu cocoknya bukan jadi guru ngaji. Kamu itu buat dinikmati, bukan diajari jadi suci. Kalau kamu butuh uang, bilang aja. Semua orang mendengar itu. Anak-anak bingung. Rini menahan amarah. Dan aku, rasanya seperti ditampar di depan seluruh desa. Tanpa berpikir panjang, aku maju dan menatap Fikri tepat di mata. Fikri, aku memang pernah menjadi seperti yang kamu bilang. Tapi sekarang aku sedang belajar jadi hamba yang dicintai Allah. Jadi kalau kamu kesini untuk menghina, silakan pergi sebelum aku meludahi masa lalu kita. Fikri terdiam. Dia tersenyum sinis, lalu membalikkan badan dan masuk ke mobil. Rini menarik tanganku. Kamu luar biasa, Dewi. Tapi aku hanya diam. Di dalam hatiku, perang mulai kembali. Bayangan masa lalu kembali datang. Suara tawa, musik, rayuan, uang, glamor. Malam demi malam, aku jalani dengan gelisah. Setiap doa dalam tahajudku, kupanjatkan dengan air mata. Aku pikir, setelah mengusir Fikri, aku akan merasa lega. Tapi justru setelah itu, pikiranku makin kacau. Fikri kembali menghubungiku. Tak hanya lewat pesan, tapi juga menyelipkan uang jutaan rupiah ke dalam amplop yang dititipkan ke Rini. Rini langsung menolaknya. Tapi hati kecilku justru goyah. Dewi, kamu masih muda, cantik. Kamu pikir semua ini cukup? Mengajar ngaji anak-anak? Menjaga ibu yang sakit? Hidupmu akan sulit. Kalimat-kalimat itu menghantuiku. Dan malam itu, aku seperti terseret ke persimpangan, antara dunia lama yang penuh kenikmatan sesaat, atau jalan baru yang penuh duri, tapi menjanjikan ketenangan hakiki. Pagi itu, ibu memanggilku pelan. Dewi, ibu dengar tentang laki-laki itu yang datang kemarin. Nak, kamu gak akan kuat kalau kamu jalan sendiri. Peganglah Allah erat-erat. Aku menunduk. Aku menangis di pangkuan ibu. Tapi tak sanggup berkata bahwa hatiku sedang retak. 2 hari kemudian, aku menghilang dari musola. Aku menyepi di rumah. Rini datang, mengetuk pintu berkali-kali. Tapi aku diam. Aku takut. Takut mengecewakan orang-orang yang mulai percaya padaku. Takut pada bisikan dunia lama. Dan yang lebih menakutkan, aku takut Allah tahu bahwa aku masih belum sepenuhnya kuat. Malam itu, aku keluar rumah diam-diam. Aku melangkah ke tempat yang tak pernah kukunjungi sejak pulang ke Banjaran. Warung kopi tua di pinggir jalan raya. Di sana, Fikri sudah menungguku. Mobilnya diparkir agak jauh. Ia tampak santai, menyodorkan minuman. Duduk. Dewu, aku tahu kamu masih ingin semuanya kembali. Uang, pujian, perhatian. Aku duduk, tapi tak menyentuh apapun. Kalau kamu mau, kita mulai lagi dari awal. Kamu tinggal bersamaku di Jakarta. Gaji bersih tiap bulan. Mobil baru. Apartemen. Kamu gak perlu kerja capek-capek ngajarin anak-anak bau tanah itu. Hatiku kembali berperang. Mataku panas. Tapi tiba-tiba, kalimat yang pernah Ustadz Dedi ucapkan muncul di kepalaku. Yang paling berat bukan meninggalkan dosa, tapi ketika dosa datang kembali dalam wujud kenikmatan. Aku berdiri, tegak, meski lututku gemetar. Fikri, kamu benar. Hidupku mungkin susah. Tapi aku lebih takut hidupku dimudahkan hari ini, lalu disiksa kelak di neraka. Pergilah. Aku tak ingin dijual lagi. Bahkan ke surga pun aku ingin sampai bukan sebagai barang. Fikri menatapku tajam, lalu tertawa. Baik, Dewu, kau menang hari ini. Tapi kita lihat, berapa lama imanmu bertahan. Ia pergi, dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa, aku bukan wanita lemah lagi.
Aku sudah memilih. Hidupku tak berubah secara materi, tapi hatiku berubah sepenuhnya. Aku mulai rutin mengajar anak-anak mengaji. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai meminta bimbingan baca Al-Quran dariku. Mungkin awalnya karena kasihan, atau karena penasaran, tapi aku tak peduli. Yang kupedulikan adalah, aku bisa bermanfaat. Ujian datang lagi. Ibuku semakin sakit. Dokter memvonis gagal ginjal. Aku butuh uang banyak, dan tabunganku hampir habis. Rini datang malam itu. Kami duduk di dapur, hanya berdua. Kalau kamu butuh bantuan, bilang, ya, aku tahu kamu lagi berjuang, katanya lembut. Aku mengangguk, tapi setelah Rini pulang, aku menatap selembar brosur donasi untuk pengobatan ibu. Hatiku remuk, haruskah aku mengemis bantuan? Dan saat aku mulai ragu, HP-ku berbunyi. Klik. Lagi. Pesan masuk. Tawaran terakhir. 100 juta. 1 malam. Kamu bisa selamatkan ibumu. Tanganku bergetar. Air mataku tumpah. Hatiku seperti dihantam palu. Aku menatap langit-langit. Lalu aku lempar HP-ku ke dinding. Malam itu, aku menangis di hadapan sajadah. Ya Allah, aku nggak minta kaya. Aku nggak minta kemudahan. Aku cuma minta, tolong jangan biarkan aku kembali ke dunia yang menjauh dari MU. Aku tertidur di atas sajadah. Dan di tengah tidur itu, aku bermimpi. Ibuku tersenyum. Lalu berkata, anakku, Allah tahu. Dan Allah takkan sia-siakan air matamu. Pagi harinya, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria turun, membawa 2 kantong besar berisi sembako, dan 1 amplop berisi uang. Ini amanah dari jamaah Mushola Al-Hidayah. Untuk pengobatan Ibu Dewi, katanya. Aku tak percaya. Air mataku tumpah. Aku sujud di lantai, menangis keras. Ya Allah, ternyata Engkau masih melihatku, masih mendengarku. Sejak itu, aku tak pernah lagi menoleh ke belakang. Dan ketika Ustadz Dedi berkata, kadang Allah akan mengirimu ujian untuk membuatmu lebih kuat, bukan untuk menjatuhkanmu. Aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, aku bukan lagi Tante Girang. Aku adalah wanita yang pernah tersesat, dan kini sedang dalam perjalanan pulang. Tak seperti biasanya, aku merasa gundah. Ibu yang biasanya tersenyum begitu aku menyiapkan air hangat, kali ini hanya dia menatap langit dari dipan kayu reotnya. Bu, kenapa nggak tidur dulu? Tanyaku sambil menyelimuti tubuhnya. Ibu menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara lemah. Enduk, kalau ibu nggak bisa bangun besok pagi, jangan tangisi ibu. Doakan saja ibu bisa pulang ke Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dadaku terasa sesak. Aku pegang tangan ibu yang mulai dingin. Mataku basah. Bu, jangan ngomong gitu. Aku masih butuh ibu. Tapi ibu tersenyum. Wajahnya tenang. Justru karena kamu sudah dekat dengan Allah, ibu tenang ninggalin dunia ini. Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk di samping ranjang ibu, membacakan surah Yasin perlahan. Tangan ibuku genggam erat, seolah aku tak mau kehilangannya. Menjelang subuh, ibu menggenggam tanganku lebih erat. Lalu berkata dengan lirih, Dewi, jagalah dirimu baik-baik, jangan berpaling lagi dari Allah. Dan, nafasnya berhenti, tubuhnya tenang, matanya terpejam. Aku menjerit, tapi air mataku langsung tumpah. Tangisku bukan hanya karena ditinggal ibu, tapi karena Allah mengambil ibu tepat saat aku kembali ke jalannya. Seakan Allah ingin menyempurnakan lukaku, agar tak ada lagi dunia yang kutangisi, selain kepergian yang membawa kedekatan padanya. Pemakaman ibu berlangsung sederhana. Warga mulai melihatku bukan lagi sebagai Tante Girang, tapi sebagai anak perempuan yang kehilangan ibunya dan tetap tegar dalam sujudnya. Rini setia mendampingiku. Ia memelukku erat. Dewi, kamu kuat. Aku tahu kamu kuat. Tapi malam itu, setelah semuanya pulang, aku duduk di serambi mushola, sendiri. Dan dalam doa yang lirih aku berbisik,
Ya Allah, aku telah kehilangan satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat. Tapi aku percaya, Engkau tetap ada. Aku akan terus di sini, ya Allah, walau aku sendiri. Hari-hari berlalu, aku kembali mengajar anak-anak. Tapi kali ini lebih khusyuk. Aku tak lagi mengajar karena ingin membuktikan perubahan, tapi karena aku ingin mencintai Allah dengan seluruh jiwaku. Ustadz Dedi, yang selama ini hanya menyapa singkat dan menguatkan dari jauh, mulai sering mengajakku diskusi keagamaan. Tapi aku menjaga jarak. Bukan karena aku tak nyaman, tapi karena aku sadar, hatiku masih belajar sembuh. Aku takut menaruh harap pada manusia lagi. Dewi, kalau suatu saat kamu siap menikah, aku akan tunggu kamu, katanya suatu sore. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab, terima kasih. Tapi izinkan aku mencintai Allah dulu sepenuhnya, sebelum aku belajar mencintai makhluknya lagi. Dedi tersenyum. Kalau begitu, aku akan sabar. Karena wanita yang dicintai Allah, pasti layak untuk ditunggu. Beberapa bulan berlalu. Hidupku tetap sederhana. Tapi hatiku lebih damai dari saat aku masih bergelimang dunia. Sampai suatu hari, sebuah kejadian mengguncang desa Banjaran. Seseorang dari kota datang membawa selebaran dan memajang poster besar bertuliskan, "Ini muka wanita pendosa, bekas wanita malam." Foto lamaku dipajang di dekat pasar. Orang-orang berkerumun. Beberapa anak-anak bertanya polos, "Bu Dewi itu siapa ya di foto ini?" Aku datang, melihat itu semua, dan tersenyum. Rini menangis. Siapa yang tega? Kenapa mereka ngungkit masa lalumu lagi? Tapi aku memeluk Rini dan berkata, biarlah dunia membongkar aibku, asal Allah menutupinya di hari pengadilan nanti. Ustadz Dedi mendekat dan mencabut poster itu satu persatu. Saya yang tanggung jawab. Kalau kalian mau hakimi dia, kalian juga harus siap dihakimi oleh Allah. Warga perlahan terdiam. Dan hari itu, aku tahu, Allah mengujiku lagi. Tapi bukan untuk menjatuhkanku, melainkan untuk meninggikanku. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat undangan. Majelis Taklim Al-Ikhlas Jakarta mengundangku sebagai pembicara. Mereka tahu kisahku dan ingin aku berbagi perjalanan hijrahku. Aku menolak pertama kali, tapi setelah istikharah, aku tahu, inilah saatnya bukan untuk menyembunyikan aib, tapi mengubah aib menjadi ladang dakwah. Di hadapan ratusan wanita, aku bicara dengan mata berkaca. Aku pernah menjadi wanita yang dipuja karena tubuh, tapi tak pernah dihormati karena iman. Tapi Allah menunjukkan padaku bahwa harga diri seorang wanita bukan pada auratnya yang terbuka, tapi pada air matanya yang jatuh di sepertiga malam. Malam itu, banyak wanita menangis. Dan setelah kajian, beberapa dari mereka datang memelukku. Aku seperti kamu, Kak Dewi. Terima kasih sudah menguatkan. Dan aku tahu, inilah hikmah dari masa laluku. Allah tidak mengubah aibku, tapi Allah mengubah hatiku. Dan itu cukup untuk menyinari masa depan. Kini, aku bukan siapa-siapa, tapi aku tenang. Aku tak lagi mencari sorotan, tapi penerimaan Allah. Dan jika suatu hari nanti aku dipanggil pulang olehnya, aku ingin dipanggil sebagai wanita yang pernah hina, tapi meninggal dalam taubat.